Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok topologi MES akan menjelaskan tentang jaringan topologi MES yang dibuat di Cisco Packet Tracker, lalu memberikan tutorial dan menjelaskan apa itu topologi MES. Sebelumnya, yuk berkenalan dengan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Putri Amanasari. Saya Laras Purwandari. Nama saya Muhammad Amarobi Taqwa. Nama saya Andri Zainuri Saputra. Perkenalkan, nama saya Galih Mustafa. Nama saya Fazri. Nama saya Fatkan Ramadan. Wisnu Yudhistirawan. Yuk, mari kita melihat tutorial pembuatan jaringan topologi MES menggunakan aplikasi Cisco. Berikut adalah cara membuat simulasi jaringan menggunakan topologi mesh di Cisco. Pertama, ambil 5 buah switch. Lalu ambil 5 buah PC. Lalu langkah yang kedua, koneksikan atau hubungkan menggunakan kabel automatically dari switch 0 ke switch 1, kemudian dari switch 0 ke switch 2, switch 1 ke switch 4, lalu 2 ke 3 ke 4, sehingga berbentuk seperti bintang. Lalu switch 0 ke 3, 1 ke 3, 1 ke 2, 2 ke 4, dan yang terakhir 4 ke 0. Kemudian masing-masing switch sambungkan ke PC. Langkah ketiga, lalu klik pada PC 0 untuk memasukkan IP, yaitu 192.168.10.1. Masukkan juga pada PC 1 IP .192.168.10.2. PC 2 IP 192.168.10.3. PC 3 IP 192.168.10.4. PC 4 IP 192.168.10.3.
Langkah keempat, kemudian kirim pesan dari PC0 ke PC2, lalu jalankan simulasi. Untuk selanjutnya, kami akan memberikan penjelasan tentang topologi mesh. Topologi mesh. Topologi mesh ini merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Anda harus tahu bahwa untuk topologi jenis ini atau seringkali disebut sebagai topologi jala, untuk masing-masing komputer hanya ada pada satu dalam jaringan bisa berkomunikasi secara langsung. Alat apa saja yang kita butuhkan dalam pembuatan topologi jaringan mesh di Cisco? 1. 5 buah PC. PC di sini berfungsi untuk menerima atau mengirimkan data. 2. 5 buah switch. Switch berfungsi sebagai pembagi sinyal dan penguat sinyal. Lalu yang ketiga ada kabel straight atau kabel cross. Kabel straight berfungsi untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Misalnya, dari komputer ke switch, lalu dari switch ke router, dan lain sebagainya. Sedangkan cross kebalikannya, yaitu untuk menghubungkan dua device yang sama. Misalnya dari PC ke PC atau menghubungkan dua hub dan juga menghubungkan dua switch. Anggaran biaya yang dipakai untuk membuat topologi mesh. Mari kita asumsikan kita akan membuat jaringan topologi mesh dengan menghubungkan 5 buah personal komputer. Maka dari itu kita siapkan terlebih dahulu 5 buah personal komputer dengan standar untuk kantoran, di mana kisaran harga satu buah komputer itu 3 juta, maka dikalikan dengan 5, maka hasilnya 15 juta. Kita juga harus menyiapkan 5 buah switch dengan 16 port, di mana kisaran harga satu switchnya 700 ribuan, dikalikan 5 menjadi 3,5 juta. Kita juga membutuhkan kabel LAN Cat 5. Itu bisa disesuaikan. Di sini saya menuliskan 40 meter saja karena kita akan membuat simulasi topologi mesh. Kita membeli dengan 40 meter, di mana 1 meternya di harga kisaran 5.000, dikalikan 40 menjadi 200.000. Kita juga memerlukan konektor RJ45, di mana satu paknya itu seharga 50.000, dengan total
18.750.000. Jika di tempat Anda bekerja terdapat 5 buah komputer dan akan dihubungkan menjadi satu jaringan topologi, apakah yang akan Anda pilih? Berikan alasannya. Jawaban dari soal tersebut ialah yang akan dipilih adalah menggunakan topologi bus. Karena topologi bus hanya sedikit perangkat yang dihubungkan, instalasinya dapat dijangkau dengan mudah, dan untuk anggaran biaya sangat terjangkau. Perbedaan hub dan switch bekerja di OSI layer berbeda. Untuk hub sendiri bekerja pada OSI layer pertama, sebuah layer fisik yang hanya bisa mengirimkan data melalui transmisi alias hanya mampu untuk mengirim data saja. Sedangkan untuk switch menggunakan OSI layer 2 di mana bisa menambahkan MAC address pada paket berupa data link. Cara kerjanya, untuk hub sendiri hanya bisa menerima dan mengirimkan sinyal-sinyal listrik dari kabel yang sudah disambung. Kalau switch ini punya cara kerja yang lebih kompleks di mana tidak hanya bisa mengirim atau menerima sinyal data. Switch mampu untuk melakukan proses informasi yang ada di layar data link. Perbedaan hub dan switch. Tingkat kehandalan. Switch ini menggunakan sistem seleksi untuk semua perangkat, termasuk komputer, yang terhubung dengan switch. Jadi, switch ini bisa memilih perangkat mana yang bisa terhubung dengan switch melalui MAC address. Sayangnya, untuk hub tidak bisa melakukan hal ini. Kecepatan transfer data. Switch memiliki transfer data yang lebih cepat karena switch akan langsung mengirim sesuai dengan tujuan. Berbeda dengan hub, karena hub akan mengirim atau menerima sinyal dari semua port, maka kecepatan transfer data pun dibagi-bagi sesuai dengan port yang ada. Perbedaan hub dan switch. Sistem pengaturannya, jika ingin pengaturan yang simpel, maka pilihlah hub. Hub ini tidak bisa diatur sama sekali. Jadi sekalinya menggunakan hub, maka bisa langsung menikmati fungsi hub secara langsung. Namun untuk yang ingin menggunakan switch, maka harus mengatur settingan terlebih dahulu. Ini berlaku untuk switch tipe manage dan smart manage saja. Sistem keamanannya, untuk hub tidak ada yang namanya pemeriksaan data yang dikirim, jadi akan mendapatkan yang utuh. Kalau switch belum tentu akan mendapatkan data yang utuh saat menerima data. Bukan karena switch tidak bisa mengirim data secara utuh. Hal ini disebabkan karena akan memeriksa setiap data yang dikirim untuk memastikan setiap data yang dikirim aman. Perbedaan hub dan switch. Perbedaan harganya. Hub Anda masih bisa menemukan harga di bawah 100 ribuan, meski memang ada yang lebih dari 300 ribuan. Nah, untuk switch, Anda harus merogoh kocek lebih dalam. Pasalnya untuk switch dijual dengan kisaran harga ratusan ribu rupiah, bahkan jutaan, tergantung merek dan tipenya. Manfaat jaringan komputer. 1. Mempermudah dalam melakukan berbagai data, seperti di perusahaan besar, instansi pemerintah, atau sekolah. 2. Menjaga data. Hal ini dibutuhkan untuk memproteksi data yang dimiliki dari pelaku tidak bertanggung jawab. 3. Penghematan biaya. Menggunakan sistem jaringan komputer dapat menghemat biaya, khususnya biaya operasional. 4. Mempermudah akses data ke dalam server. Dengan adanya server, data yang ingin diakses oleh perseorangan maupun kelompok akan lebih mudah diakses dalam penggunaan jaringan komputer pada perusahaan atau instansi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.